Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Janet Elvernawati Lucy. Saya dari kelompok 4. Hari ini saya akan membagikan materi mengenai koperasi sebagai badan usaha. Di sini saya juga mewakili dua teman saya, yaitu Armando Dwi Putra dan Reynaldo Hatu. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, pertama-tama kita harus mengetahui apa arti badan usaha itu sendiri. Di sini, badan usaha adalah organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi dan menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan, koperasi sebagai badan usaha sendiri memiliki arti, yakni menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi sendiri yakni yang pertama, tunduk pada kaidah dan prinsip ekonomi yang berlaku. Yang kedua, mampu menghasilkan keuntungan dan mengembangkan orang atau usahanya. Yang ketiga, anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Dan yang keempat adalah memerlukan sistem manajemen usaha atau keuangan, teknik organisasi, dan informasi. Yang berikutnya adalah tujuan dan nilai. Tujuan perusahaan menurut Profesor William F. Gluck tahun 1984 mendefinisikan tujuan perusahaan sebagai hasil terakhir yang dicari organisasi melalui eksistensi dan operasinya. Gluck menjelaskan 4 alasan mengapa perusahaan harus mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Yang kedua, tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Dan yang keempat, tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi. Dalam perumusan tujuan perusahaan, perlu diperhatikan keseimbangan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan. Tujuan perusahaan tidak terbatas pada pemenuhan kepentingan manajemen seperti memaksimumkan keuntungan atau efisiensi, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, modal, pekerja, konsumen, pemasok, lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Dalam banyak kasus perusahaan bisnis, tujuan umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, maksimumkan keuntungan atau maximize profit. Yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan atau maximize the value of the firm. Dan yang ketiga, memaksimumkan biaya atau minimize profit. Yang berikutnya adalah koperasi. Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata-mata hanya pada orientasi laba atau profit oriented, melainkan juga pada orientasi manfaat atau benefit oriented. Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan atau service at cost. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi dalam memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3. Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan.
Ibu mau ke koperasi dulu ya? Ibu ke koperasi melulu. Emang koperasi itu apa, Bu? Koperasi itu adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama, baik itu ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, maka mereka membentuk sebuah usaha bersama yang bisa juga disebut perusahaan koperasi yang dikendalikan secara bersama pula. Sama gak, Bu, dengan PT ini, PT itu? Jelas beda, Nak, terutama dari prinsip dan nilai-nilainya. Dan itu berlaku di seluruh dunia, yaitu voluntary and open membership atau sukarela dan terbuka, democratic member control atau anggota mengawasi secara demokrasi, member economic participation atau partisipasi ekonomi anggota, autonomy and independence atau otonom dan independen, education, training and information atau pendidikan, pelatihan dan informasi, cooperation among cooperatives atau kerjasama antar koperasi, concern for the community atau peduli pada komunitas dan lingkungan. Kemudian nilai-nilainya adalah menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas. Dalam tradisi dari para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etik dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan peduli sesama. Di Indonesia sama tidak, Bu? Pada intinya sih sama. Sebenarnya prinsip koperasi Indonesia sudah lebih dulu dikonsepkan karena yang ditetapkan ICA atau International Cooperative Alliance pada tahun 1995. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 itu tahun 1992. Simak ya, Nak. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan merata sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Hampir sama kan? Tapi karena koperasi itu punya jati diri, jadi koperasi punya karakteristik tersendiri. Ini dia. Pemilik adalah anggota sekaligus juga pelanggan. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota. Satu anggota adalah satu suara. Organisasi diurus secara demokratis. Tujuan yang ingin dicapai mensejahterakan anggota atau member promotion. Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota kepada koperasi. Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang berusaha mensejahterakan anggota dan masyarakat. Koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi. Koperasi merupakan sistem ekonomi. Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota. Tata laksana bersifat terbuka bagi seluruh anggota. Terus, koperasi itu apa cuma untuk simpan pinjam aja, Bu? Di Indonesia dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu konsumen, produsen, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam. Tapi secara umum bisa bergerak dalam bidang apapun. Wah, klub sepak bola aku bisa dong, Bu. Ya bisa dong. Ibu mau ke koperasi dulu ya, Nak? Nanti kita teruskan lagi ceritanya. Yah, Ibu. Janji ya, nanti diteruskan. Yang berikutnya kita masuk pada kontribusi teori bisnis pada sukses koperasi.
Tujuan koperasi adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan, ternyata mendapat kritik karena dinilai terlalu sempit dan tidak realistis. Beberapa kritik dari teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan perusahaan adalah memaksimumkan penjualan atau maximization of sales. Model ini diperkenalkan oleh William Baumol yang mengatakan bahwa manajer perusahaan modern akan memaksimumkan penjualan setelah keuntungan yang diperoleh telah memadai untuk memuaskan para pemegang saham atau stockholders. Yang kedua, tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan penggunaan manajemen atau maximization utility. Dalil ini diperkenalkan oleh Oliver Williamson yang mengatakan bahwa sebagai akibat dari pemisahan manajemen dengan pemilik atau separation of management from ownership, para manajer lebih tertarik untuk memaksimumkan penggunaan manajemen yang diukur dengan kompensasi seperti gaji, tunjangan tambahan, fringe benefit, atau pemberian saham stock option, dan sebagainya, daripada memaksimumkan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, tujuan perusahaan adalah untuk memuaskan sesuatu dengan berusaha keras atau satisfying behavior. Postulat ini diperkenalkan oleh Herbert Simon. Di dalam perusahaan modern yang sangat dan kompleks, di mana tugas manajemen menjadi sangat rumit dan penuh ketidakpastian karena kekurangan data, maka manajer tidak mampu memaksimumkan keuntungan tetapi hanya dapat berjuang untuk beberapa tujuan yang berkaitan dengan penjualan, sales, pertumbuhan growth, dan pangsa pasar atau market share, dan lain-lain. Yang berikutnya kita masuk ke dalam teori laba dan fungsi laba. Yang pertama, teori laba. Dalam perusahaan koperasi, laba disebut sisa hasil usaha atau SHU. Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industri. Terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini. Yang pertama, teori laba menanggung risiko. Menurut teori ini, keuntungan ekonomi di atas normal akan diperoleh perusahaan dengan risiko di atas rata-rata. Yang kedua, teori laba friksional. Teori ini menekan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil ari friksi keseimbangan jangka panjang. Yang ketiga, teori laba monopoli. Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan menekan harga yang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. Yang kedua adalah fungsi laba. Laba yang tinggi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih dari industri. Sebaliknya, laba yang rendah atau rugi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk yang ditangani. Laba memberikan pertanda krusial untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Profit bukanlah satu-satunya yang dikejar oleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanan. Fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Ditinjau dari konsep koperasi, semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima anggota. Berikutnya kita masuk ke dalam koperasi sebagai badan usaha. Dalam fungsinya sebagai badan usaha, maka koperasi tetap tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan prinsip-prinsip dasar koperasi. Ada 6 aspek dasar yang menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan koperasi sebagai badan usaha, yaitu yang pertama, status dan motif anggota koperasi. Status anggota koperasi sebagai badan usaha adalah sebagai pemilik atau owner dan sebagai pemakai atau user. Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal di koperasinya.
Sedangkan sebagai pemakai, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Calon anggota paling tidak harus memiliki 2 kriteria. Yang pertama, calon anggota tersebut tidak lagi berada pada tingkat kehidupan di bawah garis kemiskinan, atau orang tersebut paling tidak mempunyai potensi ekonomi ataupun kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, calon anggota koperasi harus memiliki pendapat yang pasti, sehingga dengan demikian mereka dapat dengan mudah melakukan investasi pada usaha koperasi yang mempunyai prospek. Yang berikutnya, kegiatan usaha. Untuk koperasi di Indonesia, lapangan usaha koperasi telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 43, yaitu yang pertama, usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraan. Yang kedua, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan di sini adalah kelebihan kapasitas, dana, dan daya yang dimiliki oleh koperasi untuk melayani anggotanya. Dan yang ketiga, koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Kita masuk yang ketiga, permodalan koperasi. Modal usaha terdiri dari modal investasi dan modal kerja. Adapun pengertian kedua istilah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal investasi. Modal investasi adalah sejumlah uang yang ditanam atau dipergunakan untuk pengadaan sarana operasional untuk perusahaan yang bersifat tidak mudah diuangkan, seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan kantor, dan lain-lain. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja adalah sejumlah uang yang ditanam dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek perusahaan, seperti pengadaan bahan baku, tenaga kerja, pajak, biaya listrik, dan lain-lain. Prinsip-prinsip dalam perusahaan, yaitu modal yang diterima sebagai pinjaman jangka pendek sebaiknya dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja, dan modal yang diterima sebagai pinjaman jangka panjang dipakai untuk modal investasi. Yang menjadi acuan pembahasan permodalan koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41, bahwa modal koperasi terdiri dari yang pertama modal sendiri, yang kedua simpanan pokok anggota, yang ketiga simpanan wajib, yang keempat dana cadangan, dan yang kelima dan donasi atau hibah. Sistem pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha. Pembagian SHU tentu tidak terlepas dari filosofi dasar koperasi, di mana asas keadilan menjadi hal yang paling penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan berkoperasi. Yang keempat, aspek manajemen koperasi. Yang kelima, organisasi koperasi. Dan yang keenam, sistem pembagian keuntungan. Itulah 6 aspek dasar yang menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan koperasi sebagai badan usaha. Yang berikutnya kita masuk ke sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Menurut penjelasan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, memberi gambaran bahwa SHU yang dihasilkan dalam setiap 1 tahun buku, di samping dibagikan kepada anggota, juga diperuntukkan keperluan lain yang besarnya diputuskan dalam rapat anggota. Sisa hasil usaha bagian anggota adalah hak anggota yang pembagiannya diatur sesuai prinsip koperasi yang ketiga, yakni pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
Pembagian SHU kepada anggota berdasarkan atas dua hal, yaitu partisipasi modal dan transaksi. Untuk dapat menumbuh kembangkan koperasi sebagai lembaga ekonomi, sebagaimana lembaga ekonomi dan lembaga keuangan lain yang berorientasi pada profit motif namun tetap berwatak sosial, maka pembinaan dan pemberdayaan koperasi tidak ada cara lain, yaitu dengan upaya peningkatan pelayanan koperasi sehingga koperasi benar-benar dapat berperan sebagaimana tujuannya di dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat dalam kerangka tatanan ekonomi kerakyatan. Berikutnya kita masuk ke keperluan-keperluan dari sisa hasil usaha, yakni yang pertama dana cadangan, yang kedua dana pendidikan, yang ketiga dana sosial, yang keempat dana pembangunan daerah kerja, dan yang kelima adalah dana pengurus dan lain-lain. Mengenal lebih dekat koperasi. Hai! Apa itu koperasi? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum. Prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi bertujuan untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi memiliki prinsip 1. Bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. Dan koperasi terbagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang dan koperasi sekunder terdiri dari badan-badan hukum koperasi minimal 3 buah koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Adapun jenis-jenis koperasi diantaranya adalah koperasi simpan pinjam atau KSP, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Untuk pembentukan koperasi berawal dari sekurang-kurangnya 20 orang yang berkumpul dan membuat kesepakatan, membuat akta pendirian koperasi yang memuat anggaran dasar kepada notaris. Koperasi memperoleh badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh pemerintah. Sedangkan perangkat organisasi koperasi memiliki 3 struktur, yaitu 1. Rapat anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 2. Pengurus, merupakan pengelola koperasi dan usaha yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. 3. Pengawas, dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan kebijakan koperasi. Untuk jenis modal koperasi terdiri dari modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Sisa hasil usaha koperasi. Mau tahu apa itu sisa hasil usaha koperasi? Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kunjungi diskumkm.jabarprof.go.id dan media sosial koperasi. Yang berikutnya, kita masuk kepada koperasi dengan badan usaha lain. Yang pertama, usaha perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya
dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya, perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Ciri dan sifat perusahaan perseorangan. Yang pertama, relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi. Yang keempat, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Yang kelima, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Yang keenam, keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Yang berikutnya, firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Ciri dan sifat firma. Yang pertama, apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Yang kedua, setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pimpinan. Yang ketiga, seorang berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lain. Yang keempat, keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. Yang kelima, seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Yang keenam, pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian. Yang ketujuh, mudah memperoleh kredit usaha. Yang berikutnya ketiga, persekutuan komoditer atau CV. CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif. Ciri-ciri dan sifat CV. Yang pertama, sulit untuk menarik modal yang telah disetor. Yang kedua, modal besar karena didirikan banyak pihak. Yang ketiga, mudah mendapatkan kredit pinjaman. Yang keempat, ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan. Yang kelima, relatif mudah untuk didirikan. Yang keenam, kelangsungan hidup perusahaan CV tidak tertentu. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT atau perseroan terbatas, dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Ciri dan sifat PT. Yang pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. Yang keempat, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Yang kelima, kepemilikan mudah berpindah tangan. Yang keenam, mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Yang ketujuh, keuntungan dibagikan kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Yang ke-8, kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham.
Dan yang ke-9, sulit untuk membubarkan PT. Yang ke-10, pajak berganda, pajak penghasilan atau PPH, dan pajak dividen. Yang kelima adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Yang pertama adalah Perjan. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model Perjan karena besarnya biaya untuk memelihara Perjan-Perjan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Contoh Perjan yakni PJK atau Perusahaan Jawatan Kereta Api, kini berganti menjadi PT KAI atau KAI. Yang kedua Perum. Perum adalah Perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, Perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik atau go publik dan statusnya diubah menjadi Persero. Yang ketiga, Persero. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi, sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT atau Persero. Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. BUMN mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, didirikan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dimiliki serta dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang keempat, usahanya pada umumnya bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang kelima, di samping usaha bersifat komersial, BUMN menghasilkan produk berupa barang atau jasa untuk pemerintah yang karena sifat kerahasiaan dan keamanannya tidak diserahkan kepada perusahaan swasta. Yang keempat, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Koperasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, perkumpulan orang. Yang kedua, pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa yang dibatasi. Yang ketiga, tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya masyarakat pada umumnya. Yang keempat, modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Yang kelima, tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Yang keenam, dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing. Yang ketujuh, setiap anggota bebas untuk masuk keluar atau anggota berganti sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen. Yang kedelapan, seperti halnya perusahaan yang terbentuk perseroan terbatas atau PT, maka koperasi mempunyai bentuk badan hukum. Yang kesembilan, penanggung jawab koperasi adalah pengurus. Yang ke-10, koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya. Ke-11, koperasi adalah usaha bersama, kekeluargaan, dan kegotong royongan
Setiap anggota berkewajiban bekerja sama untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan para anggota. 12. Menjalankan suatu usaha. Dan yang terakhir 13, kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas beban atau tanggung jawab kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu. Baik, demikian pembahasan mengenai koperasi sebagai badan usaha. Saya Janet Elvernawati Lucy dari kelompok 4 telah membahas beberapa materi. Jika teman-teman ingin berkomentar, memberikan saran dan kritik, teman-teman langsung saja menulis di kolom komentar. Jika ada salah kata dan salah pembahasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.